Hi everyone, welcome back to Learn English with me. Today, we will study about the simple past tense. Jika kalian bingung dan ingin belajar membuat kalimat untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lampau, so you must study about the simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi atau perbuatan yang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau. Kalimat simple past tense terbagi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Perhatikan contoh kalimat berikut. We live in Jakarta last year, yang artinya kami tinggal di Jakarta tahun lalu. Kalimat berikutnya, I was so tired last night. Saya sangat lelah tadi malam. Contoh kalimat ini adalah merupakan contoh kalimat simple past tense, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk nominal. Dari kalimat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kegiatannya terjadi di masa lampau dan berakhir di masa lampau itu juga. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat nominal simple past tense, kalimat verbal simple past tense, yes no question dalam simple past tense, question word dalam simple past tense. Oke, sekarang kita akan membahas tentang nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja, melainkan menggunakan to be, was, atau were, dan setelah itu diikuti oleh adjective atau kata sifat, noun atau kata benda, dan adverb atau kata keterangan. Jadi, ingat bahwa pada kalimat nominal tidak menggunakan verb atau kata kerja, tapi bisa berupa kata sifat, atau kata benda, atau kata keterangan. To be dalam simple past tense ada dua, yaitu was dan were. Was digunakan untuk subjek seperti I, she, he, it, nama orang tunggal, di sini contohnya Aldi, my mother, the cat. Sedangkan to be were digunakan untuk subjek seperti you, we, they, nama orang jamak, di sini contohnya Maya and Mia, my sisters, the teachers, my cats. Untuk lebih mudah memahami kalimat nominal simple past tense, sekarang kita akan belajar cara menulis kalimat nominal dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Pertama, kita akan membahas tentang positive sentence. Kalimat positif dibentuk dari subjek plus to be plus non-verb. Perhatikan pola kalimatnya. Berdasarkan pola kalimat positif, setelah subjek adalah to be. To be yang digunakan adalah was and were. Setelah to be adalah non-verb. Non-verb bisa berupa adjektif atau kata sifat seperti fat, happy, sad, smart, dan lain-lain. Noun atau kata benda seperti dictionary, driver, manager, table, dan lain-lain. Adverb atau kata keterangan seperti at home, in the classroom, on the floor, dan lain-lain. Setelah kalian mengetahui pola kalimatnya, sekarang perhatikan contoh kalimatnya. Contoh pertama, I was a singer 5 years ago. Saya seorang penyanyi 5 tahun lalu. Contoh kedua, they were here 2 days ago. Mereka di sini 2 hari yang lalu. Contoh ketiga, Anissa was at home last night. Anissa di rumah tadi malam. Contoh keempat, he was sick last week. Dia sakit minggu lalu. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita akan mempelajari cara membuat kalimat nominal simple past tense dalam bentuk negatif. Kalimat negatif dibentuk dari subjek plus to be plus not plus non-verb. Perhatikan pola kalimatnya. Berdasarkan pola kalimat negatif nominal simple past tense, setelah subjek adalah to be plus not, maka to be was plus not menjadi was not or wasn't. To be were plus not menjadi were not or weren't. Setelah itu adalah non-verb. Non-verb bisa berupa adjective or noun or adverb.
Setelah melihat pola atau rumus kalimat negatifnya, sekarang kita akan merubah kalimat positif yang tadi ke dalam bentuk negatif, sehingga kalimatnya menjadi I was not a singer 5 years ago. Saya bukan seorang penyanyi 5 tahun lalu. Kalimat kedua menjadi They were not here 2 days ago. Mereka tidak di sini 2 hari yang lalu. Kalimat ketiga menjadi Anissa was not at home last night. Anissa tidak di rumah tadi malam. Kalimat keempat menjadi He was not sick last week. Dia tidak sakit minggu lalu. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara membuat kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Kalimat pertanyaan dibentuk dari to be plus subject plus non-verb. Perhatikan pola kalimatnya. Berdasarkan pola kalimat interrogatif, to be kita letakkan di awal kalimat. Setelah itu adalah subjek, setelah itu non-verb. Non-verb bisa berupa adjective atau noun atau adverb. Setelah melihat pola kalimat tanya nominal simple past tense, sekarang kita akan merubah kalimat yang tadi ke dalam kalimat tanya sehingga kalimatnya menjadi kalimat pertama. Was I a singer 5 years ago? Apakah saya seorang penyanyi 5 tahun lalu? Kalimat kedua menjadi Were they here 2 days ago? Apakah mereka di sini 2 hari yang lalu? Kalimat ketiga menjadi Was Anissa at home last night? Apakah Anissa di rumah tadi malam? Kalimat keempat menjadi Was he sick last week? Apakah dia sakit minggu lalu? Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti cara menuliskan kalimat nominal simple past tense dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif? Mari kita perhatikan kesimpulan dari kalimat nominal simple past tense berikut ini. Kalimat positif dibentuk dari subjek plus to be plus ana. To be yang digunakan adalah was atau were. Ana adalah singkatan dari adjective, noun, adverb. Contoh kalimatnya, He was sick last week. He merupakan subjek, was adalah to be, sick adalah adjective. Kalimat negatif dibentuk dari subjek plus to be plus not plus ana. Pada kalimat negatif, kita menambahkan not setelah to be, sehingga kalimatnya menjadi He was not sick last week. Kalimat tanya dibentuk dari to be plus subjek plus ana. Pada kalimat tanya, to be kita letakkan di awal kalimat, sehingga kalimatnya menjadi Was he sick last week? Now, fill in the blanks using was or were. Perhatikan soal nomor 1. Apakah to be-nya was atau were? Yes, to be yang digunakan adalah were. Sekarang perhatikan soal nomor 2. Kira-kira to be-nya was atau were? Yes, to be-nya adalah was. Soal nomor 3. Yes, to be yang digunakan adalah were. Sekarang perhatikan soal nomor 4. Apakah to be-nya was atau were? Yes, you are right. To be-nya adalah was. Bagaimana dengan soal nomor 5? Apakah to be-nya was atau were? Yes, to be-nya adalah were. Now, change the sentence into negative and interrogative.
Setelah kita mempelajari kalimat nominal simple past tense, sekarang kita akan mempelajari kalimat verbal simple past tense. Kalian masih ingat kan fungsi simple past tense? Yaitu digunakan untuk menyatakan peristiwa atau perbuatan yang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Baiklah, sebelum kita mempelajari lebih detail tentang kalimat verbal simple past tense, sebaiknya kita harus mengenal terlebih dahulu ciri-ciri dari kalimat verbal simple past tense. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Pada kalimat positif simple past tense, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to. Bisa ditemui di daftar regular and irregular verb. Sedangkan pada kalimat negatif dan tanya, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Sebelum kita mempelajari cara menulis kalimat verbal simple past tense, terlebih dahulu kita lihat daftar regular dan irregular verb berikut ini. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian dalam menulis kalimat simple past tense, sebaiknya kalian harus mengetahui keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari cara menulis kalimat verbal simple past tense. Jika pada kalimat nominal, kita menggunakan to be was dan were, dan penggunaan to be tersebut dibedakan berdasarkan subjek. Namun sangat berbeda pada kalimat verbal simple past tense. Pada kalimat verbal simple past tense, kita menggunakan did, dan did digunakan untuk semua subjek. Perhatikan pola kalimat verbal simple past tense. Kalimat positif dibentuk dari subjek plus verb to plus objek. Kalimat negatif dibentuk dari subjek plus did plus not plus verb one plus objek. Dan kalimat interrogatif dibentuk dari did plus subjek plus verb one plus objek. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh nomor 1. Pada kalimat positif, she studied English last night. Pada kalimat negatif, she did not study English last night. Dalam kalimat negatif, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pada kalimat verbal simple past tense, verb to hanya digunakan dalam kalimat positif saja, sedangkan pada kalimat negatif dan tanya, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Sehingga kalimat interrogatif menjadi did she study English last night? Sekarang, mari kita perhatikan contoh kalimat nomor 2. Kalimat positifnya, they played basketball last week. Kalimat negatifnya menjadi, they didn't play basketball last week. Dan kalimat interrogatifnya menjadi, did they play basketball last week? Selanjutnya,
Contoh kalimat nomor 3. Kalimat positifnya, My mother came to your house yesterday. Kalimat negatifnya menjadi, My mother didn't come to your house yesterday. Dan kalimat tanya menjadi, Did my mother come to your house yesterday? Sekarang, perhatikan contoh kalimat nomor 4. Kalimat positifnya, I went to Bandung last month. Kalimat negatifnya menjadi, I didn't go to Bandung last month. Dan kalimat interrogatifnya, Did I go to Bandung last month? Contoh kalimat nomor 5. Positive sentence, Dennis bought a new smartphone 2 days ago. Kalimat negatifnya menjadi, Dennis didn't buy a new smartphone 2 days ago. Dan kalimat tanya menjadi, Did Dennis buy a new smartphone 2 days ago? Dari beberapa contoh kalimat verbal simple past tense, kira-kira kalian sudah mengerti belum cara menulis kalimat verbal simple past tense dalam bentuk positif, negatif, and interrogative? Baiklah, mari kita simpulkan tentang kalimat verbal simple past tense. Pada kalimat verbal simple past tense, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to pada kalimat positif. Sedangkan pada kalimat negatif dan tanya, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat positif, They made a kite yesterday. They adalah subjek, made merupakan kata kerja bentuk kedua, a kite adalah objek, sedangkan yesterday merupakan adverb of time yang digunakan dalam kalimat simple past tense. Sekarang, kita akan merubah kalimat ini ke dalam kalimat negatif. Berdasarkan pola kalimat negatif simple past tense, yaitu kalimatnya dibentuk dari subjek, setelah itu did not, atau kita singkat menjadi didn't, dan setelah itu kata kerja. Namun, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama. Sehingga kalimatnya menjadi, They didn't make a kite yesterday. Selanjutnya, kita akan merubah kalimat tersebut ke dalam bentuk kalimat tanya. Berdasarkan polanya, bahwa pada kalimat tanya, kita meletakkan did di awal kalimat. Setelah itu, subjek, dan setelah itu, kata kerja. Ingat, kalimat negatif dan tanya, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama. Sehingga kalimatnya menjadi, Did they make a kite yesterday? Sekarang, rubahlah kalimat ini ke dalam bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Number 1. Zen won the English speech contest last year. Number 2. The new teacher came late yesterday. Number 3. I met him last night. Number 4. I found the black cat 2 days ago. Selanjutnya, kita akan mempelajari yes-no question dalam simple past tense. Apa itu yes-no question? Yes-no question is a question whose expected answer either yes or no. Jadi, yes-no question itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Baiklah, kita langsung saja membahas tentang yes-no question dalam bentuk kalimat nominal. Sebelum kita membuat kalimat yes-no question dalam bentuk nominal, kita harus mengetahui terlebih dahulu pola kalimat nominal sentence. Kalian masih ingat kan pola kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja, namun menggunakan to be, was, dan were. Setelah itu, menggunakan adjective, noun, dan adverb. Apa itu adjective? Adjective adalah kata sifat. Noun adalah kata benda. Sedangkan adverb adalah kata keterangan.
Untuk membuat kalimat yes no question dalam bentuk nominal, caranya sangat mudah, yaitu kita meletakkan to be di awal kalimat. Setelah to be adalah subjek, setelah subjek adalah ana. Ana merupakan singkatan dari adjective, noun, adverb. Perhatikan contoh nomor 1. Was Chika in Jakarta last month? Apakah Chika di Jakarta bulan lalu? Jika jawabannya iya, kita bisa menjawab dengan yes, she was. Jika jawabannya tidak, kita bisa menjawab dengan no, she was not. Sekarang perhatikan contoh nomor 2. Were you happy last night? Apakah kamu bahagia tadi malam? Jika jawabannya iya, yes, I was. Jika jawabannya tidak, no, I was not. Sekarang, mari kita perhatikan contoh kalimat nomor 3. Were your parents at home yesterday? Jika jawabannya iya, yes, they were. Jika jawabannya tidak, no, they were not. Contoh nomor 4. Was I an English teacher 5 years ago? Jika jawabannya iya, yes, you were. Jika jawabannya tidak, no, you were not. Selanjutnya, perhatikan contoh soal nomor 5. Were Jessica and I in the classroom 10 minutes ago? Jika jawabannya iya, yes, we were. Jika jawabannya tidak, no, we were not. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Sekarang, silakan kalian jawab pertanyaan ini. Jangan lupa untuk memperhatikan subjek dan to be yang digunakan di dalam kalimat. Setelah kita mempelajari yes no question dalam kalimat nominal, sekarang kita akan mempelajari yes no question dalam kalimat verbal. Sebelum kita mempelajari cara menuliskan yes no question dalam kalimat verbal, terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri-ciri dari kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja, dan pada kalimat verbal, kita menggunakan did. Untuk membuat kalimat yes no question dalam bentuk verbal, caranya sangat mudah. Kita meletakkan did di awal kalimat. Setelah did, subjek. Setelah subjek, kata kerja. Kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Perhatikan contoh nomor 1. Did they go to Bali last month? Apakah mereka pergi ke Bali bulan lalu? Jika jawabannya iya, kita bisa menjawab dengan yes, they did. Jika jawabannya tidak, kita bisa menjawab dengan no, they did not. Sekarang perhatikan contoh soal nomor 2. Did Agnes sing at the party last night? Apakah Agnes bernyanyi di pesta tadi malam? Jika jawabannya iya, kita bisa menjawab dengan yes, she did. Jika jawabannya tidak, kita bisa menjawab dengan no, she did not. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh nomor 3. Did Sarah and Luna come to your house last night? Apakah Sarah dan Luna datang ke rumahmu tadi malam? Jika jawabannya iya, kita bisa menjawab dengan yes, they did. Jika jawabannya tidak, kita bisa menjawab dengan no, they did not. Selanjutnya, perhatikan contoh nomor 4. Did Mr. Imron teach last week? Apakah Tuan Imron mengajar minggu lalu? Jika iya, yes, he did. Jika tidak, no, he did not. Dan selanjutnya, mari kita perhatikan contoh nomor 5. Did you do the homework yesterday? Apakah kamu mengerjakan PR kemarin? Jika jawabannya iya, yes, I did. Jika jawabannya tidak, no, I did not. Kira-kira kalian sudah paham belum?
Sekarang, silakan kalian jawab pertanyaan ini dan jangan lupa untuk memperhatikan subjek yang digunakan di dalam kalimat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang question word dalam simple past tense. Apa itu question word? Question word merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan, tempat, benda, orang, waktu, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita perhatikan kata tanya yang sering digunakan di dalam kalimat bahasa Inggris. Pertama, what, yang artinya apa, digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda. Yang kedua, when, yang artinya kapan, digunakan untuk menanyakan waktu atau time. Ketiga, where, yang artinya di mana, digunakan untuk menanyakan sebuah tempat atau place. Selanjutnya, why, artinya mengapa, digunakan untuk menanyakan sebuah alasan tertentu. Who, yang artinya siapa, digunakan untuk menanyakan orang. Selanjutnya, which. Which artinya yang mana, digunakan untuk menanyakan orang atau benda yang dimaksud berada di beberapa orang atau benda tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa kata tanya which dipakai untuk menanyakan pilihan. How, artinya bagaimana atau berapa, digunakan untuk menanyakan bagaimana cara, dan kata tanya how juga digunakan untuk menanyakan jumlah yang bisa dikombinasikan dengan berbagai kata lain seperti how much, how many, how often, how long, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari question word kalimat verbal simple past tense. Pertama, apabila kata tanya yang digunakan tidak menanyakan subjek kalimat, maka pola kalimatnya adalah question word plus did plus subject plus infinitive atau verb 1. For example, what did she write last night? Apa yang dia tulis tadi malam? Kedua, apabila kata tanya yang digunakan menanyakan subjek kalimat, maka pola kalimatnya adalah question word plus verb 2. For example, who came to your house yesterday? Siapa yang datang ke rumahmu kemarin? Jika kita perhatikan contoh kalimat pertanyaan pada kalimat tanya yang tidak menanyakan subjek kalimat, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Dan pada kalimat tanya jenis ini kita menggunakan did. Namun, pada kalimat tanya yang menanyakan subjek kalimat, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Dan pada kalimat tanya jenis ini, kita tidak memakai did. Mari perhatikan beberapa contoh kalimat berikut ini. 1. What did you buy in the bookstore 2 days ago? 2. Who cried last night? 3. Why did you call me yesterday? 4. Who sat on my chair last week? Baiklah, jika kalian sudah memahami cara membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris, sekarang silakan translate into English kalimat berikut ini. Ingat, jangan lupa untuk memperhatikan jenis kalimatnya. Maksudnya adalah, sebelum kalian menulis kalimatnya, kalian harus memperhatikan atau mengetahui jenis kalimatnya. Apakah kalimatnya menanyakan subjek kalimat atau tidak? After you study about the simple past tense in nominal or verbal form, do you understand? Now, look at the following sentences. There are 20 sentences of simple past tense.
Nominal sentence. She was in Bali last month. They were happy last night. Jen was so tired yesterday. Dimas was so fat 5 years ago. My father was a manager 2 years ago. We were in the classroom 5 minutes ago. I was sad last night. My sister was at home last week. Mrs. Erika was sick 3 days ago. The cat was hungry yesterday. Verbal sentence. We went to Bandung last month. My mother made a big cake yesterday. I studied English grammar last week. She came late to school 2 days ago. They did the homework last night. She sold her house last year. Calvin bought a new backpack 5 days ago. Tiara and Vio won the poetry reading contest yesterday. I lost my English dictionary yesterday. The baby cried last night.
Itulah penjelasan tentang kalimat nominal, kalimat verbal, yes no question, question word dalam simple past tense. I hope you like this video. If you have any questions, you can comment below. Don't forget to like, subscribe, and share. Thanks for watching.